Oke, selamat datang kepada Pak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 8 ingin memberikan hasil kerja kami dengan melakukan pembahasan mengenai multikulturalisme dan pluralisme. Oke. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Daniel Damar Fajar, kemudian ada Purohito Catur, dan Sena Aden. Oke, kita langsung masuk saja pada bagian materi. Oke, pada bagian materi yang pertama, kita disajikan dengan apa itu pluralisme. Jadi, menurut kami, pluralisme adalah sebuah rangka di mana terjadi interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan saling toleransi, mulai dari suku, agama, ras, dan golongan yang dapat menjadikan bangsa yang utuh. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Jadi pluralisme ini sendiri sejak dulu kala memang sudah tertanam dan menjadi ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di mana pada zaman dahulu ketika proses penyebaran agama dari luar Nusantara masuk ke Nusantara, terjadi banyak perubahan dari Hindu, Buddha, Islam, kemudian masuk agama Kristen, agama Konghucu. Nah, oleh karena itu Indonesia menjadi negara yang sangat plural, apalagi dengan didukung Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat banyak sekali pulau sehingga terdapat juga banyak sekali budaya, suku, bahasa yang sangat beragam. Namun banyak juga para kelompok, para seseorang yang ingin merusak pluralisme yang ada di Indonesia ini dengan memakai isu-isu terkait dengan suku, agama, ras, budaya. Namun itu semua dapat ditangkis dan ditangkis dengan mudah dengan adanya Pancasila sebagai cara pandang serta pijakan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan juga dengan adanya gotong royong membantu pluralisme ini semakin berkembang di Indonesia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya sendiri ada multikulturalisme. Jadi, multikulturalisme itu adalah sebuah filosofi yang dimaknai sebagai ideologi atau pola pikir yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan di dalam masyarakat. Namun, istilah multikulturalisme ini juga sering digunakan sebagai kesatuan etnis masyarakat yang berbeda di dalam suatu negara. Contohnya sendiri adalah di negara Indonesia. Namun dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, itu bisa sedikit mengurangi terjadinya konflik dalam masyarakat sebagai masyarakat multikultur. Jadi Pancasila sendiri mempunyai hubungan-hubungan dengan asas-asas dalam multikulturalisme. Mungkin yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Nah, selanjutnya itu hubungannya dengan Pancasila. Nah, sebuah ideologi Pancasila diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok sosial
yang multikultural, multi etnis, dan agama serta bisa menjadi jalan tengah untuk mengatasi terjadinya perbedaan di negara Indonesia. Nah, ada 5 hal penting yang harus dilihat dari hubungan Pancasila dan multikulturalisme. Nah, yang pertama itu multikulturalisme berorientasi praktis, yaitu mewujudkan ide dengan tindakan. Dengan ini berarti multikulturalisme menghendaki interaksi antar kebudayaan dan proses belajar kebudayaan itu. Nah, yang kedua, multikulturalisme sebagai strategi pendidikan di masa depan dengan menekankan learning by doing or practicing. Nah, yang ketiga itu, jika multikulturalisme diposisikan sebagai perwujudan Pancasila, nah maka kebudayaan tidak lagi menjadi kambing hitam jika terjadinya konflik dalam masyarakat, nah melainkan suatu prioritas untuk membangun bangsa. Nah, yang keempat itu, jika multikulturalisme diposisikan sebagai Pancasila, sebagai cita-cita, nah maka persoalan masyarakat akan mendukung dan tidak akan mempersulit. Nah, yang kelima itu, perubahan cara berpikir pluralisme menjadi multikulturalisme dalam memandang Pancasila, yaitu perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai dasar yang tidak diwujudkan. Selanjutnya. Oke, dalam hal ini setelah penjelasan pengertian-pengertian tadi yang telah disampaikan teman-teman, terdapat sebuah kasus yaitu mengenai Menkumham ungkap sulit menyusun KUHP di negara multikultur. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa yang sebenarnya menjadi kesulitan itu atau yang menghambat pembuatan sebuah keputusan atau kebijakan terkait undang-undang di negara multikultur seperti Indonesia ini? Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Oke, jadi memang pemerintah itu sudah, menurut saya itu sudah menjadi risiko pemerintah di dalam negara yang multikultur. Saya hanya mempunyai saran terhadap pemerintah, bahwasanya pemerintah seharusnya bisa melakukan sosialisasi lagi di daerah-daerah yang masyarakatnya belum mengetahui persis apa itu isi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi pemerintah harus membuat kebijakan, yaitu bersosialisasi terhadap masyarakat langsung. Jika hanya pemerintah bersosialisasi di anggota DPR saja, mungkin itu tidak akan mencakup semua masyarakat secara keseluruhan, dan mungkin masih akan timbul propaganda yang bisa membuat konflik, padahal cuma terkait isu-isu yang ada dalam KUHP. Begitu, Mas Fajar. Oke, Mas Pur. Ada tambahan dari Mbak Sena? Tambahan saya, pendapatku mengenai ungkap sulit Menkumham ungkap sulit menyusun KUHP di negara multikultur itu emang betul bahwa menyusun KUHP di negara kita itu sangat susah, karena di negara kita itu multi etnis, multikultur, dan multi religi itu tidak
Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena pasti setiap isu yang ada pasti menimbulkan pro kontra. Nah, contohnya itu pro kontranya kan sebagian pihak mendukung adanya hukuman pidana mati. Nah, sebagian lagi menolak keberadaan pidana mati. Itu aja sih contohnya. Oke, jadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Puro dan Mbak Sina mengenai eh, kesulitan untuk menyusun undang-undang di negara yang multikultur. Memang benar bahwasanya ketika ingin memutuskan suatu undang-undang atau kebijakan dan mengetok palu, itu banyak sekali perbedaan pendapat, pro kontra mengenai eh, keputusan yang akan diambil. Nah, seperti contohnya yang disampaikan Mbak Sena tadi, memang benar. Masih ada beberapa orang atau kelompok yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati bagi para pengedar narkoba, gembong narkoba. Namun, tidak sedikit juga yang setuju dengan eh, keputusan tersebut untuk menghukum mati para gembong, tindak para pengedar narkoba. Kemudian hal itu sebenarnya dapat ditanggulangi dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Pur tadi, yaitu benar bahwasanya diperlukan sosialisasi lebih kepada lebih turun ke lapangan secara langsung, yaitu ke daerah-daerah, daripada hanya berkutat pada sidang DPR yang nanti akan mendapat demo, mendapat pro kontra. Dengan adanya sosialisasi ke daerah-daerah akan membantu setiap daerah untuk memahami kenapa keputusan itu dibuat, apa eh, apa perbandingannya jika keputusan itu tidak dibuat, apa konsekuensinya, pasti akan lebih jelas dan mungkin dengan cara tersebut akan memudahkan eh, para pengambil keputusan yang ada di parlemen untuk membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi atas dasar pro kontra yang ada. Jadi solusi untuk menyusun KUHP Jenderal Multikultur menurut kami itu adalah hal tadi untuk lebih turun ke lapangan untuk menyosialisasikannya. Jadi kalau dibilang sulit ya memang sulit, namun kalau tidak dilakukan ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke, selanjutnya, setelah dari kasus pertama, selanjutnya terdapat kasus kedua, yaitu kasus kedua mengatakan bangsa Indonesia sedang mengalami disintegrasi bangsa. Hal itu dikarenakan kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Oke, menurut kalian, apakah kasus ini memang benar begitu dalam pengaplikasiannya atau tidak? Ada yang ingin berpendapat dari Mas Puro atau Mbak Sina? Silakan. Oke, Mas Fajar, mungkin dari saya dulu ya. Mungkin Iya, Mas Puro. dari kasus ini mungkin saya mungkin berpikiran bahwa kasus ini itu cuma isu saja ya. Karena menurut saya bangsa Indonesia sendiri itu sudah mempunyai ideologi yang bagus, yaitu Pancasila. Karena ya di dalam Pancasila sendiri, jika kita mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari, itu sudah bisa mengatasi
masalah-masalah dalam negara yang multikultur seperti di Indonesia gitu. Jadi jika mungkin ya besok terjadi disintegrasi bangsa, berarti masyarakat di negara kita itu masih belum mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila secara relevan. Padahal Pancasila sendiri adalah ideologi bangsa yang seharusnya diikuti dengan pola pikir kita, mengikuti ideologi bangsa itu. Begitu saja. Oke, Mas Bro. Baik. Ada tambahan dari Mbak Sena? Ya, menurut pendapatku, mengapa bangsa Indonesia itu masih mengalami disintegrasi bangsa? Nah, aku mempunyai 3 faktor, menurutku 3 faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama, perbedaan ideologi. Nah, setiap negara itu tentunya mempunyai ideologinya masing-masing yang harus juga dimiliki oleh para warga negaranya. Nah, masalah akan muncul ketika muncul berbagai ideologi dengan paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara tersebut. Nah, yang kedua pendapatku mengenai itu demografi yang timpang. Nah, kesenjangan dalam demografis juga bisa menjadi penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, ketika pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, nah rakyat akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini bisa memunculkan rasa kecemburuan yang akan menuntut berbagai hal dan bisa berakibat perpecahan. Nah, yang ketiga itu menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Nah, menghormati segala perbedaan adalah hal yang penting dalam hidup berbangsa. Kita tidak boleh membedakan sikap terhadap orang lain hanya karena suku, ras, agama, dan adat, kondisi ekonomi, kondisi fisik, dan tingkat pendidikan ataupun hal lainnya. Nah, namun nyatanya saat ini toleransi dari masyarakat Indonesia semakin berkurang. Banyak sekali kejadian yang bisa membuat perpecahan bangsa ini dimulai dari tidak adanya toleransi. Nah, kita harus waspada nih untuk hal yang satu ini. Nah, harusnya dalam negara itu, khususnya Indonesia, yang memiliki masyarakat yang multikultural, harusnya memiliki komitmen bahwa negara kesatuan adalah final, yang berarti semboyan Bhinneka Tunggal Ika makin eksis. Itu aja sih pendapatku. Terima kasih. Oke. Jadi, saya setuju dengan pendapat yang disampaikan Mas Purwo dan Mbak Sena mengenai disintegrasi bangsa Indonesia ini sebenarnya bisa ditangkal dengan adanya dan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tadi kalau dari Mbak Sena paparkan mengenai ideologi yang berbeda dari setiap negara, di Indonesia hanya terdapat satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Dan karena itu, dengan ideologi itu yang menjadi dasar pijakan bangsa Indonesia dan cara pandang bangsa Indonesia, tentu akan dengan sebenarnya sangat mudah untuk menghilangkan atau menindaklanjuti dari disintegrasi bangsa yang mungkin akan terjadi di negara Indonesia ini. Namun jika disintegrasi bangsa itu karena kondisi suku, ras, agama, dan budaya dari Indonesia sendiri, ya memang benar bahwasanya. Karena banyak sekali
suku, agama, ras, budaya dari berbagai etnis, dari berbagai kepulauan yang ada di Indonesia, ya pastinya akan ada sebuah perbedaan di situ. Nah, oleh karena itu Pancasila hadir dan menjadi penengah atau menjadi wadah dari segala banyaknya atau segala multikulturnya bangsa Indonesia ini. Dan dari pengalaman saya sendiri, selama ini saya menurut saya sih, eh, saya menurut saya disintegrasi ini mungkin tidak mendapat ruang nih sekarang, karena setiap kali saya bertemu dengan orang baru dari berbagai suku, dari berbagai wilayah dengan keunikannya masing-masing, ya mereka mereka semua juga menerima saya. Jadi untuk disintegrasi ini mungkin menurut saya dalam eh, sekarang ini tidak terdapat ruang dan yang manfaat dan kalau semisal ada akan terjadi disintegrasi, maka hanya segelintir orang atau kelompok saja. Namun melainkan lebih dari itu, masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai jiwa yang dihidupi, yaitu menghidupi Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara dan eh, cara pandang mereka, serta juga memiliki jiwa kebinekaan yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini sungguh, percaya sungguh sudah dihayati oleh bangsa Indonesia itu sendiri dengan pengalaman pribadi saya. Oke, mungkin ada tambahan lainnya? Dari saya mungkin sudah cukup, Mas Damar. Oke, dari Mas Bro cukup. Mbak Sina? Ya, sudah cukup. Oke, karena eh, sudah cukup dari penjelasan dari kelompok kami, maka kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jika ada salah kata atau tindakan atau sikap kami yang kurang berkenan, maka kami minta maaf dan selamat menikmati apa yang menjadi pembahasan kami. Terima kasih.